Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kiki Febrianti, NIM 19122111004 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat tentang asuransi atau yang bisa disebut dengan takmin. Sebelum masuk dari ayat tentang atau mengenai asuransi, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, asuransi itu adalah suatu pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang dimana mempunyai nilai praktik asuransi, yakni sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling tolong menolong dan bekerja sama. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada ayat Al-Maidah ini jadi dalam isi Quran surat Al-Maidah ayat 5 ini memuat sebuah perintah, yakni harus tolong menolong antara sesama manusia atau sesama ciptaan Tuhan, apalagi dalam bisnis asuransi. Ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota atau nasabah perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial atau yang bisa disebut dengan tabarruk. Lanjut kepada ayat kedua yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 126 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa iqala Ibrahim Rabbij'al hada baladan aminah, Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa. Dengan adanya surat Al-Baqarah ayat 126 ini, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas olehnya dengan melipat gandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga hadis dari Imam Muslim dan Abu Hurairah, yakni artinya barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim atau kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Jadi menurut hadis ini yang dapat saya simpulkan bahwa Allah menganjurkan seorang untuk berusaha dan ikhtiar dalam kesulitan yang ada di dunia ini. Kelak ketika ia di dalam kubur atau sedang adanya suatu kejadian yakni kiamat, Allah akan melepaskan atau Allah tidak akan memberi kesulitan kepadanya di hari itu juga. Pada dasarnya asuransi atau asuransi syariah
hadir sebagai solusi dari anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama dan prinsip-prinsip di dalam agama itu sendiri. Sebab mulai 2001, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Beberapa fatwa MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah adalah fatwa pada nomor 21 DSN MUI 10/2001 mengenai pedoman umum asuransi. Fatwa nomor 551 DSN MUI 3/2006 tentang akad mudharabah musyitarokah pada asuransi syariah. 3. Fatwa nomor 52 DSN MUI 3/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dan dalam kontrak asuransi itu berisi klausul tentang cakupan yang berhubungan dengan polis asuransi dan terutama berlaku pada asuransi dalam kesehatan. Jika insured mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak lain atau pihak ketiga, maka hak untuk menagih kerugian dilakukan oleh perusahaan asuransi. Baik, mungkin itu yang dapat saya paparkan pada audio atau video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.